di Pasnot ini jualan. Terus kita juga punya komunitas-komunitas. Habis sepedahan ajak ke sini. Oh, jadi Mbak juga ada komunitas juga, ada sepeda juga sekarang ya. Karena kita tuh kalau misalkan cuman diem aja nggak nawarin tuh orang tuh nggak akan tahu. Emang harus ngomong gitu ya. Pokoknya intinya tuh kalau mau usaha apapun di marketing lah gitu ya, tetap gitu. Mulut harus terbuka gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para bisnis. Apa kabar? Jumpa lagi di channel YouTube kita Celoteh Bisnis, guys. Ini adalah channel terkeren, terupdate dan terhits tentang para pebisnis. Nah, hari ini gua akan ngajak teman-teman akan lihat satu tempat bisnis ya. Apa itu? Langsung aja kepoin. Di sebelah gua ada seorang wanita. Wanita ini ada seorang pebisnis. Kita tanya aja langsung ya. Halo Mbak Dewi, apa kabar? Alhamdulillah baik. Ya, ini adalah Mbak Dewi ya guys ya. Nah, Mbak Dewi, sekarang saya mau tanya, mungkin teman juga mau tahu. Mbak Dewi ini sebelum punya bisnis yang seperti ini, itu backgroundnya apa sih? Backgroundnya yang pasti, aku awalnya itu pastinya lulus kuliah, kerja dulu. Oh, lulus kuliah, kerja dulu. Ya. Oh, jadi pernah jadi karyawan? Pernah jadi karyawan. Berapa tahun tuh Mbak Dewi? Sekitar 9 tahun. Oh, cukup lama ya? Iya, oh, lumayan deh. Oke, setelah itu, terus kenapa tiba-tiba kok mau jadi bisnis gitu? Gini, kerjanya dulu ya. Oh, kerja dulu lah, kerja dulu. Kerja apa sih Mbak? Pertama aku kan fresh graduate udah pas dong ya, karena aku ngambil akuntansi waktu itu. Akuntansi jurusannya. Terus diajak lah sama temen nih untuk mau kerja di ngelamar deh sesuai dengan background ibaratnya gitu kan ya. Nah, waktu itu kan lagi booming nih di bengkel bank deh. Di bank. Oh, jadi bankers ya. Oh, bankers guys ya. Kayak lagi booming ya. Paling keren tuh biasanya dulu tuh. Pekerjaan paling keren tuh paling pertama yang dipikirin adalah gini, mau kerja di mana ya? Terus bank-bank kan banyak banget banyak ya. Banget tuh. Zaman dulu bank-bank banyak ya udah. Terus aku coba, alhamdulillah terus fresh graduate langsung masuk ke bank. Nah, emang dasarnya dulu sebelum kerja lagi kuliah juga sambilan aku tuh sering banget jadi stand game, jadi pameran-pameran gitu ya, kayak rumahan, mobil. Zaman dulu kan trennya kayak gitu ya. Iya, trennya kayak gitu. Sekarang kayaknya nggak perlu kayak gitu lagi ya. Udah nggak ada lagi. Udah ada sosmed. Ya. Ya kayak gitu. Terus lumayan lah ada 9 tahun kerja di bank. Udah terbiasa dengan interaksi orang banyak, gitu kan. Emang hobinya sih kayak gitu. Emang sering ketemu orang, senang gitu ya. Terus hobi lainnya lagi tuh aku tuh sukanya traveling. Suka traveling, guys. Traveling itu paling enak sebetulnya. Iya. Itu obat awet muda banget. Awet muda dan kayaknya enak banget ya. Plong semua ya. Udah kan ada masalah kalau traveling. Kalau traveling kan butuh uang banyak ya. Nah, itu dia. Jadi kita kan nggak bisa dong kalau cuma jadi karyawan terus mau traveling ya. Capek nanti. Selain itu waktunya juga nggak bisa cuti juga lama-lama. Cuti lama-lama nggak bisa. Terus akhirnya aku selain itu kalau traveling kan udah pasti jajan sana, jajan sini, gitu. Jadi itu banyak ngerasain, terus banyak ngeliat restoran-restoran, gitu ya. Jadi itu ngeliat itu mungkin jadi idenya terbentuk ide tuh bisnis ini seperti itu. Jadi terbentuknya sebenarnya sih gitu kayaknya. Tapi kok aku backgroundnya nggak bisa masak, gitu kan ya? Hanya seneng makan aja gitu. Makan, jajan, banyak jajan nyicipin makan gitu. Cuman dengan modal nih, ceritanya modal yang sebelumnya kita kumpulin dulu, ya kan pasti kan punya tujuan, pengen deh gitu, ngapain sih, pengen bisa, kalau bisa kita juga punya karyawan gitu. Oh sih, keren. Awalnya kayak gitu gitu kan ya. Terus ya udah terus saya coba untuk bisnis restoran. Oh, ada bisnis restoran awalnya. Sebenarnya awalnya bukan. Sebenarnya awalnya tuh saya properti. Jadi, dulu jualnya bisnis properti awalnya. Jadi setelah selesai saya resign dari itu bank, waktu itu bank kebetulan ada merger, jadi nggak mau cuma-cuma juga berhenti. Oh iya, gitu. Jadi ada golden second. Aduh gede itu guys. Jadi dapat pesangonnya dari situ lumayan kan ya buat modal. Berpuluh kali lipat. Alhamdulillah. Terus akhirnya saya dengan merger terus kebetulan ikutan nih resign. Oke, boleh. Nah dari situ terus saya mulai nih bikin seneng lihat rumah, desain awalnya kayak gitu sebelum ke restoran gitu. Udah gitu saya nyobain dengan bikin rumah, terus saya jual rumah gitu sendiri ya, gitu saya bikin jual, keterusan kayak gitu ya. Enakan gitu ya. Enakan terus properti tuh nggak ada matinya memang sih kalau bisnis properti gitu ya. Selain kita misalkan udah bikin cakep-cakep nih rumah ya sayang kan ya gitu ya. Disewain aja, dari sewa kita bisa ada
Ada lagi duit tambahan, betul. Kayak gitu. Udah, terus mulai dari situ aku kembangin lagi. Oke. Kembangin tuh yang kedua bisnisnya salon. Kedua, jadi habis properti ke salon. Tapi properti masih jalan? Masih terus sampai sekarang. Oh, sampai sekarang. Oh, keren. Biar beranak-beranak. Beranak-beranak ya. Keren. Guys, ini berarti banyak bisnisnya nih, Wak. Sesuai dengan, soalnya anakku banyak. Oh, jadi aku harus punya bisnis juga banyak. Harus banyak juga. Ya bisa dibagi-bagi terus bisnisnya ya. Ya, mudah-mudahan tujuannya sih gitu. Mudah-mudahan anaknya juga ketularan. Iya, harus gitu dong. Mudah-mudahan. Terus salon berarti yang kedua. Salon yang kedua. Kalau salon itu sebenarnya dengan hobi, tadinya nyalon juga nggak terlalu senang. Oke. Nah, terus cuman diajakin nih, cerita dimulai semua tuh diajakin. Karena Bu, ada karyawan salon kan, buka aja salon gitu kan ya. Terus mulai dari situ, terus aku coba juga. Cuman aku tuh orangnya nggak bisa yang netep. Jadi tuh nggak bisa bener-bener megang salon itu tuh kita harus bener-bener nggak bisa ditinggalin. Ya, nggak bisa ditinggalin. Jadi gimana sih mikir bisnis yang bisa sambil berjalan? Maksudnya saya nggak harus diem di situ. Ya. Dan terus akhirnya karena seneng jajan-jajan itu, terus lagi ini juga kan rame ya kopi-kopi gitu. Nah, terus anakku bikin kopi. Dari anak dulu buat kopi. Kopi gitu. Awalnya tuh kopinya bukannya tadinya tuh di yang dekat Kebayoran. Residen ya. Bintaro berarti ya. Bintaro juga. Cuman karena ada pandemik ini, ya kan, terus kan nggak boleh tuh ya. Betul, nggak boleh buka lah semua. Nggak boleh dine-in gitu kan, nggak boleh kecuali GoFood. Betul. Akhirnya anakku pindah ke rumah. Pindah ke rumah. Bikin di rumah aja deh. Dengan cara menawarkannya adalah teman awal-awal gitu. Jadi biar orang tuh tahu. Kalau nggak tahu rasanya dari mana ya gitu kan ya. Jadi biar tahu, mereka tuh biar kenal dulu. Udah kenal, makanya banyak dari mulut ke mulut. Akhirnya gitu kan, Mah ini kok kopinya lumayan ya. Ternyata gitu banyak yang suka. Gitu. Nah, namanya itu kopinya sebenarnya sementara. Nama kopinya sementara. Jadi kopi sementara. Sementara selama pandemik ini maksudnya. Gitu. Tapi ada motonya gitu. Sementara rasa selamanya. Sementara rasa selamanya. Gitu. Terus ternyata emang benar meninggalkan rasa selamanya buat konsumen yang udah nyobain kopi itu. Udahlah, terus kan aku punya ruko nih di pasar modern kan. Kalau kita bikin kopi aja kayaknya kurang ya, tapi kalau mau buka makanan-makanan tuh gimana ya? Kalau sementara mama ini bukan orang yang dari hobi masak, bikin kue juga. Tapi aku punya banyak teman-teman yang ternyata teman aku nih jago masak. Terus aku tuh punya pelanggan kayak mie ayam itu ya. Terus aku ajakin nih yang usaha-usaha kecil. Usaha-usaha UKM lah ya, yang di luar-luar gitu ya. Aku ajakin karena mereka tuh kan pasti nggak punya tempat. Betul. Untuk sewa tempat pun juga mereka pasti nggak bisa dong ya, maksudnya kalau dengan harga yang lumayan, apalagi dalam keadaan sekarang ini gitu. Terus ada kesulitan lah pasti mereka gitu kan. Jadi aku terus ajakin lah mereka gitu, gimana kalau misalkan aku punya tempat gitu ya, dicoba aja dulu jualan gitu kan ya. Karena aku tahu nih tesnya, ini minyak enak banget gitu. Terus teman aku nih masakan Manadonya juga oke banget gitu. Jadi emang udah test food duluan ya? Maksudnya udah jadi pelanggan. Udah jadi pelanggan. Udah jadi pelanggan. Karena memang iya gitu. Terus aku lihat sayang ya kalau cuma jualan lewat sosmed, tapi sebenarnya sosmed tuh dukung banget. Tapi tetap tempat tuh harus ada lah ya. Ada. Untuk orang datang untuk makan di situ gitu ya. Dan supaya kita keluar juga dari rumah. Iya. Kalau kita cuma di rumah punya usaha, udah kita nggak bisa ngapa-ngapain. Benar. Bosan juga gitu kan di rumah. Terus nggak bisa rapi gitu kan ya, harus jadi sembarangan gitu. Ya udah. Terus akhirnya aku coba tuh ngajakin temen-temen gitu. Terus kebetulan sambutnya oke gitu. Mereka juga mau. Terus ngebantu juga ya dengan biaya sewa yang nggak terlalu. Karena kan mereka harus coba dulu gitu ya. Tes dulu lah, gimana nih omsetnya gitu kan. Gitu. Terus ya paling nggak dengan modal yang nggak terlalu banyak. Terus nanti kalau misalkan nggak jalan, terus takut gimana sih ya, kalau kan kasihan ya gitu. Ya dari situ terus mereka mulai lagi, dan tadinya cuman di rumah. Jadi bisa ada tempat di sini di Basmod ini di Basmod ini jualan. Terus kita juga
punya komunitas-komunitas, habis sepedahan ajak ke sini. Oh, jadi Mbak Dewi juga ada komunitas juga, ada sepeda Iya. juga sekarang ya. Karena kita tuh kalau misalkan cuman diem aja nggak nawarin tuh orang tuh nggak akan nggak tahu. Emang harus ngomong gitu ya. Pokoknya intinya tuh kalau mau usaha apapun di marketing lah gitu ya tetap gitu. Mulut harus terbuka gitu ya. Harus kita terus ya. Akhirnya aku kan lari juga. Oke, lari juga ya. Ya, awalnya gitu deh, lari kecil. Ini lama juga kayaknya gue juga mau jadi runner sih. Tapi harus latihan dulu. Oke, terus abis itu gimana? Iya, jadi kan pokoknya intinya tuh kalau kita banyak temen, apapun tuh membuka peluang untuk jadi banyak aksesnya gitu loh. Jadi kita mikirnya tuh mau ini gitu dari teman-teman sebenarnya. Jadi banyak teman, banyak komunitas, banyak rezeki bagus juga ya? Iya, udah pasti. Udah pasti ya? Udah pasti. Karena kalau kita maksudnya bersosialisasi itu penting banget ya. Setuju. Kalau enggak gimana ya, maksudnya kalau mau untuk ngembangin suatu usaha atau memperkenalkan suatu usaha itu kan harus banyak komunitas teman-teman, jaringan-jaringannya harus banyak lah ya. Kalau dulu mungkin kita anak-anak masih kecil di sekolah-sekolah gitu kan iya, ya. benar. Tapi sekarang kalau anak-anak udah gede-gede, ya ibunya ngapain ya, cari kegiatan deh gitu kan. Dari komunitas makanya. Nah guys, ini bagus ya satu poinnya dari Mbak Dewi. Jadi buat teman-teman yang saat ini mungkin running bisnis ya, teman-teman punya banyak komunitas gitu. Jadi lu punya banyak komunitas seperti Mbak Dewi, dia juga runner juga, kemudian dia sepedaan juga, arisan juga ya. Arisan tuh paling penting juga. Pokoknya semua yang memang itu positif bisa membuat bisnis itu juga bagus. Jadi tadi kita bilang banyak teman, banyak komunitas juga banyak rezeki. Jadi buat teman-teman keep ya, ini quote-nya bagus. Ya. Oke, Mbak Dewi, terus kemudian ini namanya apa ya kalau boleh tahu? Ini tempat ini apa? Ini namanya karena ada macam-macam makanan dan dari macam-macam produk orang gitu ya, maksudnya mereka yang punya masing-masing. Jadi aku namain kalau food court nggak mungkin. Jadi jenisnya sebenarnya kayak food court, cuma ini lebih kecil. Aku bikin aja Dewi Corners. Dewi Corners, oke. Terus Dewi Corners isinya apa aja nih Mbak? Dewi Corners itu jadi ada makanan Manado. Ada makanan Manado. Makanan Manado itu dari mulai makanan besar sampai yang kecil pun juga ada. Yang besar sampai kecil ada semua. Oke. Yang kecil tuh kayak puding-puding, kue-kue Manado, balapis, apa segala kan. Terus ini sebenarnya seperti selera Nusantara juga. Selera Nusantara karena makanannya Indonesia food dari apa sih daerah-daerah. Jadi lengkap berarti di sini ya? Ya belum melengkapi sih. Mau usahanya tuh maunya nantinya mudah-mudahan mencakup daerah-daerah Nusantara semua ya. Oke. Ini ada di mana posisinya kalau boleh tahu? Ini posisi ada di Pasar Modern. Pasar Modern Bintaro ya. Bintaro. Jalan apa tuh yang ada? Blok RB 02. Blok RB 02. Jadi pokoknya Pasar Modern Bintaro, teman-teman langsung di pakai Waze aja, pakai Google juga bisa cari aja. Pokoknya Dewi Corners ya. Terus selain ada rumah makan Manado, ada juga rumah makan Bangka Palembang. Bangka apa? Mie kan? Bangka itu ada mie celornya ada. Mie celor? Kayak itu kesukaan gua guys. Coba ini oke, mie celor ya terus ya. Terus ada tekwan dari Palembang. Waduh, enak juga makanannya. Ada pempek udah pasti kalau. Oh iya, pempek pasti ada. Nah, kalau Palembang itu pempek kan pempeknya kebanyakan pempek ikan. Betul. Nah, kalau Bangka ini juga Bangka pempek juga ada, tapi namanya pempek udang. Oh, pempek. Nah, mereka tuh dibedainnya dari cukanya juga. Oh, cukanya berbeda ya? Beda. Kalau Palembang pasti kita udah pada tahu dong. Udah tahu, cukanya tuh yang hitam itu kan. Iya, benar. Tapi kalau Bangka itu merah, jadi dia seperti ada tauconya juga, cuka tauco kayak gitu. Guys, keren di Nusantara benar-benar nih. Ini rempah-rempah nih kayaknya udah bikin lapar nih. Nah, terus ada apa lagi Mbak? Terus apalagi ya, ada mie ayam. Mie ayam Bangka? Mie ayam bukan. Mie ayamnya mie ayam kampung. Wah, justru ini itu yang paling bener. Jadi orang tuh kebayang banget mau pagi, mau siang, mau malam, cocok aja ya. Makan enggak, kalau mie ayam itu cocok aja gitu ya. Pingin pagi-pagi makan mie ayam pingin, siang-siang juga pingin. Malam juga malah gitu kan. Selain itu minumannya apa? Minumannya tuh yang jelas ada jus, aneka jus, mango, jambu, semua lah aneka jus ada. Jadi yang hot ada, yang ice juga ada ya? Hot ada, hot tuh langsung bikin ya kayak kopi, kalau pecinta kopi juga ya. Teh juga ada juga ya? Teh juga ya, udah pasti itu orang Indonesia makannya apa, minumnya teh. Sekarang udah nggak teh botol, teh manis, es teh manis, es teh tawar. Bener. Udah kayak gitu. Nah Mbak Dewi sekarang mau tanya gini, kan ngumpulin orang-orang ke sini untuk tadi kerjasama itu keren banget ya. Ini namanya bisnis kolaborasi ya Mbak Dewi ya. Nah artinya saya mau tanya begini,
tantangannya apa sih, kan tuh orang banyak yang namanya ngumpulin orang terus di satu tempat, apalagi urusannya bisnis itu nggak takut misalkan apa ya, Mbak Dewi ada tantangan apa sih gitu kan dalam ngumpulin banyak orang itu di satu tempat gitu ya? Tantangan aku sih sebenarnya yang penting adalah standar dari penjualannya kita tuh gimana gitu ya. Maksudnya kalau untuk segi kebersihan, pertama ya kalau untuk di sini karena kan mereka macam-macam beda-beda ya. Kayak wadah juga beda-beda. Kalau mau makan nasi Manado udah pasti kan piring gitu kan. Nah, jadi paling aku tuh bilanginnya seperti itu sih, karena mereka tuh kan intinya tetap sendiri-sendiri. Cuman aku bikin di sini tuh jadi apa sih tempat buat apa ya, memperkenalkan lah ya daratnya. Jadi tergantung lah ini konsumen ini sebenarnya mau pilih makan apa aja sih ada gitu. Jadi buat tantangan mereka ya, mereka nanti mungkin akan melihat persaingannya ya. Makanan apa sih yang banyak diminati. Oh iya, karena ini baru berapa lama ya Mbak kalau baru tahu Mbak Dewi? Ini sih belum lama ya. Kira-kira ini baru dari tanggal 1. Pas berarti setelah pandemi udah agak garing ya. Di Pasmod udah mulai boleh jualan. Langsung kita buka gitu. Berarti Mbak Dewi termasuk orang ini ya, artinya termasuk orang yang jeli melihat peluang ya, karena pas ketika udah langsung gerak gitu kan. Kayak gitu aja, kayak tadinya kan pertama itu saya punya coffee kan di itu ya, bukan di sini gitu. Tapi karena di sana nggak bisa nih dine in orang apa gitu ya, terus kenapa harus nggak jalan, tetap aja kan di rumah nih anakku coba jalan lewat Instagram, lewat ya banyak lah ya nawarin, terus ternyata sekarang udah bisa nih kalau di pasar modern. Oh ya udah deh, kalau gitu ya pasar modern kita aktifin lagi gitu kan, ya udah kita mulai lagi buka. Berarti artinya kalau orang bilang pebisnis itu harus punya banyak akal, kreativitas, itu betul? Benar. Jadi kita harus jeli, harus ngelihat itu ya kesempatan apa yang bisa kita manfaatin pada saat kayaknya kalau orang lagi pandemi kayak begini ya sesaat ya kita. Tapi nggak mungkin dong kalau misalkan kita diem aja gitu, lama orang terus mau cari uang dari mana gitu. Ekonomi kan harus terus jalan ya, bantu-bantu orang-orang yang tadinya bisnis di rumahan-rumahan. Kalau di luar udah mulai boleh, tapi dengan standarisasi tetap yang sesuai protokol lah ya. Kita tetap pakai masker, penjualnya terus pakai face shield. Itu tetap kita lakuin gitu, karena ada sebagian orang yang masih belum. Ya mereka juga dengan adanya tempat ini tahu juga yang memang nggak berani ke tempat masih bisa lah order by phone gitu kan, GoFood gitu juga. Nah kalau ngomong GoFood tadi, teman-teman yang ada di sini ini gabung ini di bisnis di Dewi's Corner ini, mereka tuh menggunakan media apa ya untuk iklannya, untuk promosi, terus untuk pengantaran barang makanan segala macam? Kalau pertama kali sih sebelum GoFood mereka Instagram udah pasti ya. Instagramnya apa? Instagram yang di mana nih? Kan kalau mereka masing-masing nih Instagram. Kalau sementara kopi sementara ada juga. Tapi yang Dewi's Corner ini ada Instagramnya? Ada. Dewi's Corner gitu ya. Guys, jadi ntar gampang kita tulis aja di bawah captionnya dari Dewi's Corner itu ada di mana lokasinya dan makan apa aja ada situ nanti. Kepoin aja langsungnya. Nah sekarang berarti dengan adanya GoFood, ada Grab segala macam, itu membantu omset nggak sih kalau banget? Paling banyak itu justru gitu ya. GoFood tuh paling banyak. Pasar pandemi ini ya. Dalam keadaan seperti ini ya, GoFood tuh paling banyak. Cuman peluang untuk sekarang makan ke sini karena tempatnya ini pasar modern, orang tuh dari belanja yang tadinya cuma mau belanja buat dapur, ya kan, terus pulang pasti kan abis dari ini kelaparan atau apa mau nggak mau, terus duduk. Ternyata keinginan orang untuk makan di tempat udah mulailah seperti awal, tapi belum terlalu rame kayak biasa adanya ya. Kayak Mbak Dewi sekarang sama tanya gini, pernah nggak sih, kan bisnisnya dari awal ada properti, terus kemudian salon, sekarang merambah ke kuliner, ada nggak sih kegagalan yang pernah dialamin gitu? Bisa cerita nggak? Iya, kegagalan sebenarnya sih ya itu udah pasti di awal-awal bisnis tuh pasti gitu, karena sebelum dikenal orang nggak akan tahu nih, ya kan gitu. Jadi itu pasti awal tuh gitu. Makanya kenapa kalau misalkan bisnis kita itu nggak punya tempat, ya kayak kita harus ngeluarin dulu modal buat sewa. Itu tuh kayak gitu tuh, kalau bisnis kita kita bisa langsung mungkin ya teman-teman. Tapi kalau enggak udah deh,
jadi uang kita habis deh. Resiko Udah buat itu tadi ya, resiko, apa? gitu. Itu pasti gitu ya. Terus pertama, yang kedua juga untuk karyawan, pastinya kan kita juga ada harus bayar juga, bayar juga, gaji juga segala macam. gitu kan. Nah, jadi kita tuh pertama pasti kayak gitu ya. Terus apalagi ya? Paling kendalanya ya untuk bisnis awal seperti itu ya. Oke. Jadi kalau misalkan, makanya kenapa kalau gudang-gudang kecil tuh paling enak kita ajakin. Kita rangkul gitu Karena ya. Oke. kalau mereka nggak punya tempat atau cuma di jalan-jalan gitu, kalau jalan keliling kan juga capek ya juga, gitu. betul. Kasihan juga ya. Kasihan. Jadi artinya kalau guys, kalau kita lihat nih Mbak Dewi saat ini ya memang di kondisi yang saat ini beliau sambil berbisnis juga membantu orang-orang lain yang memang bisnisnya juga mungkin masih di bawah gitu ya Mbak Dewi. Ya. Jadi ntar mungkin kalau ada tempat lagi boleh Mbak Dewi buat yang lain. Boleh, bener. Siapa yang punya ada kira-kira apa kuliner apa yang enak yang boleh, khas gitu ya. Oke, boleh. guys, jadi kita buka kesempatan. Nanti kita kasih tahu IG-nya, nanti DM aja langsung Ya, ke Dewi betul. Scholar. Nah, Mbak Dewi sekarang gini, saya mau tanya Mbak Dewi tadi makanan tadi kalau boleh tahu yang tadi ada Manado, ada mie, ada kopi, Palembang, rata-rata mie Palembang, Bangka. Itu minimum berapa, paling rendah terus tertingginya berapa sih di sini? Untuk range-nya, harga. Oh, harga. makanannya. Murah ya. Boleh Dari dicoba berapa? nih, benar. Dari berapa itu? Kayaknya dari 15.000 aja ada. 15.000 guys. Oke. 15.000. Enggak loh, tapi 10.000 juga ada loh. Oke. 10.000 juga ada. Oke. Range-nya Jadi ya. dari 10.000 sampai berapa yang paling tertinggi di sini? Tertinggi kalau misalkan kayak makanan Manado Manado itu. mungkin kayaknya. Nah, kalau Manado tuh 40.000. Itu udah paling tinggi ya? Udah pakai macam-macam. Udah lengkap tuh ya? Nah. Oke, jadi dari 10 sampai 40.000 guys, oke lah. Datang ke pasar modern Oke Bintaro, banget. ngajak anak-anak daripada ke mall kan ke sini. Ya, komennya sih gitu ya. Oh, Maksudnya gitu. yang pada makan sih, ih murah banget gitu. Komennya sih gitu, karena gini, makannya udah kenyang. Udah kenyang. Terus lauknya juga lumayan, gitu kan. Kantongnya juga lumayan, masih nggak habis gitu ya. Iya. Kan kalau ngajak keluarga kan lumayan ke mall kan, Iya, bisa habis berapa? benar. Guys, ajak ke pasar modern Bintaro ya, Ya, ke Dewi Scholar. Oke, sekarang Mbak Dewi bisa mau tanya gini, omset. Nah, saya tanya omset. Tahu nggak Mbak Dewi saat ini omset kan udah dari Agustus sampai sekarang tuh udah berapa rata-rata? Kalau omset Per hari lah, per harinya tuh. per hari. Harinya aja. Per hari tuh beda-beda ya. Oke. Kalau di Sabtu Minggu itu emang lumayan gede. Sabtu Minggu gede ya? Sabtu Minggu lumayan. Tapi kalau hari biasa belum lah. Oke, karena mungkin orang masih ini juga ya. Ya mereka kan kebanyakan nih mungkin cuma pembantu kalau ke pasar. yang datang ke pasar. Tapi gitu kalau ya. Sabtu Minggu tuh banyak banget kan orang habis jogging. Sekalian ya, habis sepedaan atau apa Karena gitu ya. kan ya family day deh Yes, pokoknya yes, gitu yes. kan ya. Jadi Oh, lihat banyak orang apa keluarga di sini dari banyak, sini? banyak. Oh, Kalau itu Sabtu tuh Minggu, full bener ya. Jadi buat teman-teman yang Sabtu Minggu ngajak keluarga boleh nih ke sini. Iya. Bukanya sampai tutupnya jam berapa? buka kita jam 7 pagi. Jam 7 pagi. Jam Berarti 7 pagi. sarapan. Iya, sarapan. Kalau di pasar modern tuh sarapan yang paling ini ya kan. I see. Oke. Jam 7 kan udah standby ya? Udah ini berarti ya? Udah. Sampai jam? Sampai jam 8 malam. Wow, guys, jadi lu nggak akan kehabisan. Lu berangkat pagi-pagi boleh, habis pulang kerja juga bisa ke sini juga. Iya. Oke. Nah, Mbak Dewi sekarang mau tanya gini, Mbak Dewi punya moto hidup tuh apa sih? Motonya jangan bermalas-malasan, terus berusaha, terus banyak temen. Oke. Motonya gitu ya. Yang penting banyak temen, jangan bermalas-malasan, terus saja apa sih membangun motivasi. Kira-kira apa sih cari peluang-peluang terus gitu. Jadi berani juga ambil peluang gitu, cari peluang gitu Karena ya. kita kalau sekali males udah terus saja Oke. kayak gitu. Apalagi sekarang orang banyak WFH di rumah terus mager Di rumah tuh repot juga ya. mager tuh emang udah paling enak banget ya. Gitu mager, terus tinggal makan. Tinggal nonton TV. Tapi kita nggak bisa melihat dunia di luar tuh tetap. Ya, Intinya kita penting. memang harus tetap ya jangan malasan lah ya. Ya. Walaupun WFH tetap produktif gitu Ya, ya. betul. Ya. Jadi guys, buat teman-teman yang memang kerjanya lu memang harus WFH, tetaplah keluar dikit lah, lihat Ya. peluang pada luar ya. Karena ketika lu di rumah terus apalagi tempat tidur, waduh udah ada Ya. nambah berat badan ya. Iya, Oke. betul. Banget. Nanti biayanya lebih besar. Nah, itu dia. Cari untuk Pokoknya maksudnya. diet segala macam. Aduh. Slimming centernya lebih mahal lagi ntar ya. Oke, Mbak Dewi, sekarang saya mau tanya, apakah saat ini Mbak Dewi sudah merasa sukses? Alhamdulillah, Oke. alhamdulillah iya. Karena aku juga tujuannya bisnis itu sebenarnya mengajak anak-anak juga. Terus kebetulan oke. anakku juga udah mulai bisnis juga. Punya passion yang sama berarti? Sama, Itu kenapa? Karena memang diajak atau mereka ngeliat sendiri atau gimana itu? Mereka ngeliat ya, Oke. ngeliat. Terus
udah ngeliat terus anak-anak kan kemajuannya lebih ini ya, maksudnya Saat ini emang lebih iya, beda ya. iya, apalagi dengan apa sih mereka sering nongkrong-nongkrong apa di mana gitu kan ya. Jadi mereka lebih terbuka gitu ya wawasannya. Gitu ya. Jadi ya disatuin lah, terus dia kasih inputan gitu kan. Oke. Berarti anak nggak pernah kerja dong, langsung bisnis? Langsung bisnis. Jadi mereka tuh sambil kuliah langsung bisnis. Keren. Kuliah sambil bisnis ya. Anakku yang yang pertama itu yang dari SMA itu udah apa sih jualan makanan di sekolah. Wow. Dulu dia hobi bikin sushi. Terus dia bikin sendiri. Terus dia coba, makanya dia akhirnya sekarang terwujud buka restoran. Restoran yang tadi apa namanya? Five Temples. Jadi guys, yang buat teman-teman Five Temple sering ke GoFood pasti tahu ya. Itu ternyata yang punya itu anaknya dari Mbak Dewi. Oke. Terus kemudian abis tadi kan Mbak Dewi bilang udah pernah sukses. Tapi kriteria sukses buat Mbak Dewi itu apa sih? Arti kesuksesan buat Mbak Dewi pribadi ya? Aku sukses kriterianya bisa membuka peluang bisnis untuk yang lain. Jadi bukan untuk sukses Buat diri sendiri, enggak. Tapi bisa berbagi, terus bisa menciptakan, membangun supaya orang juga kepingin. Mereka pasti juga gini ya, kepingin tuh gini dari mulai misalkan iri juga dong ya. Tapi nggak apa-apa, bagus. Justru iri yang positif berarti iri yang positif, karena pingin juga dong kayak gini gimana sih gitu kan ya. Terus ya jangan pelit-pelit informasi deh gitu. Kita tetap ngasih informasi buat yang lain kalau pengen gitu gimana kayak gitu. Jadi itu arti suksesnya Mbak Dewi ya. Jadi ingin memberikan manfaat bukan hanya diri sendiri tapi juga buat orang lain. Membuka lapangan pekerjaan juga, bisnis buat orang lain juga. Kolaborasi gitu ya Mbak Dewi. Membuat orang termotivasi juga untuk bisnis gitu ya. Karena anakku kan termotivasi gitu. Iya. Jadi berarti semuanya anak berarti semua bisnis ya Mbak Dewi? Iya. Keren. Kita kapan-kapan anaknya kita ini ya, kita Mbak Dewi, sekarang mau saya tanya gini, sekarang arti keluarga buat Mbak Dewi sendiri apa? Penting banget. Kenapa support nggak sih bisnis ini? Iya. Justru Kan? kalau kita nggak support dari keluarga, udah mandek deh akhirnya. Ya kan? Pertama kali tuh pasti gitu. Sebenarnya aku tuh juga pikirnya gini, ini kapan berhentinya ya? Kok bisnis terus gitu ya. Tapi ya memang harus begitu jalannya gitu kan, dari mulai bisnis properti, terus aku salon, terus restoran, gitu kan ya. Ya jadi emang dasarnya kita tuh harus ya, walaupun jangan pernah berhenti, jangan pernah merasa puas dengan apa yang kita udah capek gitu kan ya. Maksudnya dengan segini kayaknya nggak akan puas-puas, tapi ya tetap harus mensyukuri. Itu yang paling penting. Itu yang paling penting. Kondisi apapun, mau besar mau kecil harus bersyukur. Harus bersyukur. Gitu. Nah sekarang Mbak Dewi sendiri kalau boleh tahu impian dari bisnis ini, Days Corner, ini kan masih baru nih ya, Agustus. Nah apa sih impian yang memang mau diberikan kepada keluarga dari hasil bisnis ini? Gitu? Apa sih sesuatu yang mungkin mau mau ngapain ya gua ya nanti kalau di bisnis ini omset segala macam gitu? Aku pengennya jadinya cabangnya banyak. Jadi mau buat seperti franchise gitu? Iya, jadi kalau misalkan bisa bikin lagi corner yang lain lagi gitu loh. Tapi ada blueprint ke sana gitu, maksudnya mau buat? Ada, emang pinginnya kayak gitu. Kenapa sih kalau misalkan kita cuma membangun terus cuma menyewakan, kenapa nggak kita aja gitu kan ya? Gitu. Walaupun sebenarnya lebih capek memang, tapi kesempatan untuk ketemu sama orang yang tadi saya bilang itu lebih bisa inilah ya, lebih bervariasi lah gitu. Dan juga bisa bantu orang lain juga yang lain ya. Iya, yang paling penting itu. Jadi ingin membuka Days Corner yang lain, kompetisi yang lain. Kita doakan ya guys ya, semua biar banyak. Biar kalau bisa juga hubungi Days Corner nanti ya. Kali tempatnya cocok, bisa saling berbisnis. Mbak Dewi, sekarang mau saya tanya orang tua masih hidup atau masih ada? Enggak. Oh, udah ada ya. Okay. Tapi sekarang saya mau tanya, kalau misalkan Mbak Dewi itu apa sih kalau tuh memang orang tua masih ada, peran orang tua masih besar juga ya Mbak Dewi? Iya. Yang membuat Mbak Dewi sampai sekarang ya? Dulu orang tua aku juga banker gitu kan ya. Jadi awalnya dari situ, tapi dari mereka juga nggak yang cuma kerja di kantoran aja, punya bisnis sampingan juga. Oh benar, sejak pulang kerja jadi kita dari situ udah bisa ngeliat. Jadi diajarin lah dari keluarga dulu ya. Emang sih sebenarnya ya yang membangun di keluarga itu ya kita sendiri gitu, maksudnya jadi kita bisa melihat tuh contoh ya dari yang
dibangun di rumah gitu ya. Berarti benar ya, selama ini ketika kita punya keluarga, punya anak, ya Iya. mereka ngeliat dari ayah ibunya ya. Iya. Dan itu pelajaran pertama yang membuat Iya. mereka sukses atau tidak gitu ya. Iya, nanti Oh. gantian orang tuanya belajar dengan anak Oke. dengan kemajuan teknologi. Iya, harus mau belajar ya. Pastinya, Iya. jadi tukar-tukar barter dijadiin satu supaya menjadi Makin keren. Iya. Jadi itu apa bisnis. Oke, Iya. Mbak Dewi, last question ya. Tips buat teman-teman pebisnis yang mau mulai gitu ya, ingin memulai, mungkin dia belum ada tempat segala, tapi dia ingin memulai bisnis gitu ya. Mbak Dewi boleh saya kasih nggak sih tips-tipsnya dari awal seperti apa sih? Tips awalnya kalau pembisnis itu berarti punya kemampuan ya. Punya kemampuan. Nah, kemampuannya harus disalurin. Oke. Iya, yang pasti itu tipsnya Oke. ya. Jadi jangan takut, misalkan gitu, takut nanti. Yang penting Takut jangan rugi, takut gagal gitu. Kan sekarang banyak bisnis dari mulai rumahan, Oke. dari rumahan terus sekarang kayak saya nawarin yang kontras ini nggak perlu oke, lagi oke. sewa tempat yang mahal-mahal Betul, gitu kan. betul, Bisa betul. dicoba dulu sebulan. Bisa 2 cari juga bulan, seperti gitu. itu ya. Jadi orang mau bisnis cari orang yang mempunyai tempat, kita kerjasama gitu ya. Iya, bisa Oke, dengan cara yes. begitu. Yang penting tipsnya selalu disalurkan. Jangan didiemin, jangan takut gitu aja. Kalau modal gimana, Mbak Dewi? Orang bilang, nggak punya modal, nggak bisa bisnis. Nah, itu mau modal gimana? Kalau Nah Mbak itu Dewi? dia emang kan, makanya tadi saya bilang kalau modal itu kan dengan langsung pengen punya tempat gitu Hah? nggak punya modal. Makanya kan saya bilang saya siapin lah modalnya dengan tempat yang ini terus dicobain oke. dulu. Jadi intinya cari aja lah banyak peluang yang memang bisa Banyak. kerjasama ya. Dari rumah dulu juga intinya kan rumah dari juga rumah bisa ya. bisa. Sekarang kan juga banyak reseller juga banyak ya. Dropshipper, reseller juga bisa dari situ Iya, ya. Tanpa gitu. modal besar Tanpa gitu modal ya. besar, iklanin juga iklan gratis kita Gratis punya kan semua di medsos ya. gitu. Jadi intinya memang ya sebenarnya modal penting tapi nggak harus yang besar dulu ya. Nah, iya benar, nggak usah. Yang penting adalah bagaimana cara promosinya, Oke. bagaimana cara memperkenalkannya ya itu kan yang Dan penting. jaring link-link tadi ya, Mbak Dewi bilang ya. Punya Bersosialisasi komunitas, Itu yang penting paling ya. penting. Nah guys, jadi sebetulnya yang bisnis yang paling bagus saat ini modalnya adalah teman-teman lo harus punya tadi komunitas, jaringannya udah bagus karena nanti bisnis bisa dari mereka-mereka Ya, juga betul. ya. Itu paling penting. Antar teman-teman ya. Teman-teman. Yes. Oke, Mbak Dewi udah keren banget ya, kita nggak terasa hampir setengah jam lebih ya. Ya. Itulah. Oke, mudah-mudahan guys, thank you banget ya Mbak Dewi ya. Ya, Thank you banget sama-sama. sharingnya. Terima kasih. Kami doakan Ya. bisnisnya makin oke, Amin. makin Dewi Cornersnya makin banyak Amin. franchise-nya. Dan nanti jangan lupa kita diundang lagi untuk di-interview lagi Pasti, ya. ya. Hey guys, thank you banget sudah ikutin terus Celote Bisnis. Jangan lupa ya di like, subscribe ya. Jangan lupa like dan subscribe. Karena kenapa? Dan loncengnya diklik. Karena kenapa? Teman bisa dapatkan informasi terbaru tentang para pebisnis. Oke, thank you banget buat semuanya. Sukses buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pebisnis.